Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya Waalaikumsalam. tampilkan hasil analisis iklan materi sosiologi ekonomi. Untuk pendahuluannya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang di manusia untuk membangunnya. Bahkan teknologi dapat dikatakan sebagai kebutuhan dasar pada era. Salah satu perkembangan teknologi yang lekat dengan manusia adalah teknologi komunikasi yang berkembang begitu cepat dan signifikan. Salah satu teknologi komunikasi yang menunjang aktivitas manusia adalah teknologi komunikasi handphone. Perkembangan teknologi handphone yang saat ini dikenal dengan smartphone telah melahirkan perlombaan penggunaan handphone. Padahal tidak semua pengguna handphone membutuhkan dan menggunakan semua fitur yang dimiliki oleh handphone yang saat ini dimilikinya. Berikut saya tampilkan contoh iklan smartphone. Look who's back. Dual OIS night camera, Vivo V21 5G. Be bright, be inspired. Dari iklan tersebut, saya mendapatkan analisis yang berupa dari fungsi utamanya. Iklan pada dasarnya sebagai salah satu cara memasarkan produk agar permintaan pasar dapat terpenuhi atau sesuai target. Maka dari fungsi iklan yang merupakan salah satu bentuk dari strategi pemasaran, ini harus dibuat dengan sangat menarik dan bersifat persuasif. Dalam sebuah iklan, beberapa merek smartphone berlomba-lomba memperlihatkan keunggulan yang dimiliki dalam spesifikasi smartphone yang akan dipasarkan. Mereka menawarkan sejumlah fitur dan mode baru yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengguna smartphone-nya. Kemudian, dalam video iklan yang saya tampilkan, smartphone Vivo meluncurkan seri barunya, yaitu Vivo V21. Vivo V21 mengangkat tagline Be Bright, Be Inspired sebagai penanda bahwa smartphone V series dari Vivo ini memiliki keunggulan dalam menyediakan perangkat yang berfokus pada teknologi kamera dan tampilan yang stylish, namun hadir dengan performa dan teknologi terkini. Dengan mengusung keunggulan kamera beresolusi besar di atas 40 megapiksel, pengguna bisa merasakan perangkat terbaik untuk merekam dan membagikan setiap momen berharganya. Dan keunggulan fitur lainnya serta tampilan ultra slim design membuat Vivo V21 diharapkan mampu bersaing dengan smartphone lainnya. Memang tak dapat dipungkiri, sektor kamera sejauh ini masih menjadi nilai jual smartphone. Kondisi tersebut dipicu oleh kebutuhan pengguna yang membutuhkan perangkat yang bisa mendukung setiap aktivitas yang diperlukan, khususnya untuk bersosialisasi melalui media sosial. Kemudian untuk para keunggulan yang semakin hari semakin banyak dan menarik, sehingga seolah-olah keunggulan yang ditawarkan akan mampu memberikan kepuasan tersendiri bagi setiap orang. Dengan melihat iklan smartphone tersebut, tak perlu banyak kata yang diberikan. Cukup resolusi sebuah kamera mampu memperlihatkan daya saing yang kuat. Dalam iklan tersebut, Afgan sebagai brand ambassador yang mencerminkan seseorang yang memiliki jiwa milenial, memberikan sebuah gambaran bahwa smartphone digunakan tidak hanya sebagai alat komunikasi, melainkan menjadi fungsi smartphone lebih kompleks, yaitu menjadi media hiburan maupun menyalurkan sebuah hobi. Kemudian banyak fungsi-fungsi yang diberikan smartphone bagi para penggunanya. Tidak hanya fungsi fitur sebagai penunjang aktivitas berkomunikasi, kerja, belajar, namun terkadang segelintir orang menjadikan fungsi smartphone menjadi salah satu ikon gaya hidup. Hal yang paling nyata dari setiap manusia yang dikatakan hidup adalah mereka ada dan bereksistensi untuk hidup. Untuk itulah, smartphone memiliki nilai prestis tersendiri di mana
Smartphone yang dianggap memiliki fitur mumpuni akan menjadi tampilan gaya hidup seseorang dianggap lebih baik. Walaupun tidak setiap orang yang mampu mengoptimalkan segala fitur canggih yang telah ditawarkan di dalam smartphone tersebut. Dalam iklan ini diberikan secara jelas dengan keunggulan kameranya saja, membuat konsumen tertarik dan beranggapan mendapatkan sebuah kepuasan dalam penggunaan smartphone tersebut. Untuk kesimpulannya, smartphone dapat diberatkan sebagai candu yang harus dibawa kemana saja oleh pemiliknya karena mempunyai keunggulan yang praktis dan mudah dibawa. Saat ini smartphone bukan hanya sekedar alat komunikasi saja, namun juga mencerminkan ikatan emosional dan budaya yang melambangkan status sosial penggunanya. Fenomena itu menjadikan ukuran status manusia karena gengsi dan gaya hidup dari konsumen. Sehingga konsumen selalu berlomba-lomba untuk selalu update dengan smartphone yang lebih baru. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Feni Melida. Saya tidak usah mengevaluasi satu persatu ya, nanti di belakang saja nanti ada semacam review secara keseluruhan. Tapi saya sudah mencatatnya dan sudah merekodnya si Feni. Terima kasih atas presentasinya yang baik dan lancar ya. Nah, saya kira begini yang saya kehendaki ya, jadi nanti menjadi pola setelah ini sudah ada yang daftar ini, biar maklong katanya. Ini ada si Desi kalau tidak salah. Desi Rahmawati ya Pak ya. Betul, Desi Rahmawati, betul? Mana ini? Yang bersangkutan. Halo Desi. Ya Pak. Ya Pak. Iya ini wajahnya. Iya dilihatin wajahnya. Ya. Setelah ini siapa silakan bisa mendaftar di kolom chat. Nanti biar lebih siap, biar lebih efisien. Dan langsung tune in kalau sudah ditunjuk. Silakan Desi. Sama dijadikan co-host Pak. Bagaimana? Sudah dijadikan co-host? Sudah. Semuanya sudah saya sudah setting multiple partisipan, can share simultaneously. Jadi Anda bisa men-share langsung. Oke. Suara saya jelas Pak, Bapak? Cukup jelas. Siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik, Bapak Saifuddin Zuhri. Bentar, malah 12. Oke. Iklan Wardah. Langsung saja nggih Bapak untuk mengefisiensikan waktu biar teman-teman yang lain kebagian nggih. Saya di sini akan menganalisis mengenai iklan Wardah. Saya tampilkan untuk iklannya. Bisa disimak nih. Saya mengambil pengertian iklan menurut Dimas M. Garget SC. Iklan adalah aktivitas penyampaian pesan-pesan
visual dan menginformasikan atau mempengaruhi mereka untuk membeli barang-barang dan jasa yang diproduksi, atau untuk melakukan tindakan ekonomi terhadap ide-ide, institusi, atau pribadi yang terlibat dalam iklan tersebut. Kenapa saya mengambil pengertian menurut Dimas M. Garrett SC? Karena saya menganalisis iklan Wardah, pengertiannya ini merujuk ke Dimas M. Garrett. Dalam iklan Wardah tersebut, Wardah melibatkan artis atau pribadi-pribadi untuk memasarkan produk mereka. Kemudian untuk melakukan tindakan ekonomi terhadap ide-ide sesuai dengan visual dan pesan teks yang disampaikan pada Wardah tadi. Kemudian analisis Wardah yang pertama ini merujuk pendekatan instrumental karena iklan yang ditayangkan merupakan gabungan unsur style, gaya, kemudian kata, dan gambar, serta warna yang sangat menarik, sehingga mampu mempengaruhi konsumen untuk membeli produk kosmetik Wardah tersebut. Wardah membangun pencitraan mendukung produk dengan menampilkan artis atau influencer untuk memasarkan produk dalam iklan tadi. Juga terlihat bahwa Wardah tidak mempromosikan bahwa yang menggunakan produknya itu wanita muslim saja, namun wanita yang tidak berhijab pun Wardah melibatkan untuk melakukan promosi. Jadi untuk semua orang. Kemudian analisis yang kedua menurut saya yaitu termasuk objek utama konsumsi masyarakat pada iklan Wardah tersebut, yaitu berkaitan dengan tubuh wanita, tubuh yaitu wajah. Kemudian Wardah mengusung brand image halal pada produknya, sehingga dapat mengambil perhatian untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menggunakan produknya. Hal tersebut membuat konsumen merasa aman ketika menggunakan produk tersebut. Kemudian selanjutnya, nilai guna. Menurut saya itu pada iklan Wardah untuk treatment atau perawatan wajah agar terlihat cantik dan awet muda. Kemudian nilai simbol pada iklan tadi, hasil citra yang dibentuk oleh pelaku bisnis yaitu peran influencernya pada beauty ambassador-nya Wardah ini terlihat cantik, fresh, cheerful, terlihat produktif. Kemudian nilai kode atau tanda itu yang menambah nilai sebuah barang hingga menciptakan nilai prestis. Wardah ini mengusung halal produk, inspiring beauty yang berarti Wardah menginginkan kecantikan dari Wardah yang menginspirasi banyak orang, serta feel the beauty yang berarti jika menggunakan produknya akan terlihat cantik dalam segala aktivitasnya. Matur suwun Pak, mungkin itu presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa di close postingannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Desi Rahmawati, sudah saya note. Sami-sami Pak. Ya, berikutnya ini setelah Desi ada Adinda. Adinda, silakan Adinda. Oke, silakan Adinda. Mana ini kameranya Adinda? Oh ya, kalau presentasi kalau bisa kameranya di on cam-nya dihidupkan ya. Nggih, Pak. Oke, silakan Adinda. Nomornya berapa Adinda ini? Ya, silahkan. Nah, ini salah
men-share tadi malah chattingan WA tadi yang di-share. Tolong tolong yang mau presentasi untuk disiapkan ya, yang mau di-share apa. Tadi kalau chattingannya isinya kayaknya lagi ada pesanan GoFood atau apa, itu kan saya tahu jadinya. Oke, Adinda silakan. Maaf ya Pak, ini rada jelek. Ini kamu pakai HP apa laptop atau tab? Saya pakai laptop Pak. Oh ya, oke. Wah ini bukaannya ini oke, silakan. Sudah terlihat ya teman-teman di layar monitor Anda share-nya. Oke, silakan. Silakan Adinda. Apakah terdengar Pak? Ya, silakan, sudah terlihat. Oke. Oh, untuk suaranya belum ada Mbak, kalau ya. Tampilannya sudah. Baru gambarnya sama suaranya Adinda saja ini. Oh. Oke, sepertinya harus di-setting dengan share suara ya kayaknya. Gimana Pak? Ini suaranya tidak ada. Mungkin share sound. Oke, share sound Pak udah. Iya, share sound mestinya. Nah, oke. Sudah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Adinda Arfiana Dwi Saputri, berkenaan dengan tugas sosiologi ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengaruh iklan terhadap gaya hidup. Yang selanjutnya yaitu mengenai bahasan apa itu iklan, nilai guna atau fungsi utama, nilai citra, pergeseran makna iklan, dan kesimpulan. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai definisi iklan. Iklan secara sederhana adalah instrumen atau sarana untuk mempromosikan dan memasarkan barang dalam masyarakat industrial. Di sini kita akan membahas mengenai beberapa contoh iklan yang sering kita jumpai di media sosial, misalnya Instagram, YouTube, Twitter, dan media lain seperti televisi. Sebelum kita lanjut ke materi, berikut akan saya tampilkan iklan Dior by Jisoo dari Blackpink. Selamat menyaksikan. Baju digunakan untuk melindungi pengguna dari paparan sinar matahari, pelindung di saat musim dingin, terpaan angin, debu yang tertiup, mengikuti tren yang sedang ada daerah. Hari ini, pakaian tak hanya sekedar sebagai penutup aurat atau pelindung dingin, akan tetapi sudah merupakan kebutuhan pokok, komoditas, dan dibuat dengan jumlah yang besar. Pergeseran makna pakaian dan aksesorisnya. Makna visual, menggunakan artis dan model yang sudah terkenal di luar. Penggantian warna bahan, penggunaan logo Dior. Kemudian untuk makna simbolis, masyarakat perlihatkan dengan brand pakaian branded dan seorang dengan tubuh tinggi atau body
goals, menggunakan pakaian aksesoris dengan brand Dior menjadikan dia terlihat fashionable. Para pemilik modal seolah paham dengan yang diinginkan kaum perempuan dan melalui iklan Dior yang ditawarkan, mereka seolah ingin membantu kaum perempuan dalam mewujudkan apa yang mereka inginkan. Tampil cantik layaknya peragawati atau artis yang mempesona, meningkatkan citra di masyarakat dan status kelas sosialnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang iklan Dior. Dampak iklan Dior, dampak psikologis, meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Seseorang akan merasa insecure ketika tidak mengenakan pakaian tren dengan branded Dior di lingkungan sosialnya. Dampak ekonomi, seseorang cenderung memaksakan diri ketika secara finansial belum mampu tapi ingin mengikuti tren pakaian branded yang berakibat pemborosan. Munculnya inisiatif untuk membeli barang KW yang sejenis. Dampak sosial, munculnya komunitas atau kelas sosial mengguna barang branded atau adanya keinginan untuk mengkoleksi barang-barang branded Dior karena anggapan memiliki kelas sosial yang tinggi. Kemudian untuk tujuan iklan Dior, menargetkan kaum perempuan yang senang terhadap fashion terkini, menawarkan variasi produk yang limited edition, memperlihatkan brand Dior dalam rangka memberikan perspektif kepada orang lain yang melihatnya, menciptakan brand fashion terbaru kepada para konsumennya. Pengaruh iklan Dior terhadap masyarakat. Adanya perubahan pandangan gaya hidup terhadap pakaian dan aksesoris Dior. Munculnya barang imitasi karena banyaknya minat konsumen. Munculnya anggapan ketika seseorang menggunakan pakaian Dior dianggap memiliki finansial yang bagus, berada dalam kelas sosial atas. Public figure yang sudah terbiasa menggunakan pakaian Dior kemudian akan beranggapan bahwa artis tersebut berasal dari kelas sosial yang tinggi dan orang akan mencoba berlomba meniru public figure mereka. Kesimpulan, telah terjadi pergeseran makna dalam berpakaian di masyarakat karena gaya hidup dan pengaruh globalisasi. Hal ini salah satunya ditunjukkan pada bahasan kita di awal, ketika makna pakaian tidak hanya sekedar sebagai pelindung diri, tapi juga menunjukkan image atau citra yang ingin dibangun penggunanya. Iklan cenderung menggeser nilai guna menjadi nilai simbolis. Konsumen disosialisasi dan diarahkan untuk mengembangkan perilaku individu imitatif, yaitu mencontoh apa yang bukan idola atau ikon budaya yang munculnya budaya konsumtif. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di. Oke, terima kasih Adinda atas videonya, rekamannya. Saya amati dipersiapkan dengan syuting yang baik karena beberapa kali ganti warna jilbabnya. Jilbabnya sampai ganti 2 Pak. Oke, thank you. Terima kasih Adinda. Berikutnya di sini yang daftar setelah Adinda, Yunike. Yunike mana Yunike? Silakan Yunike. Ya, Yunike. Iya, Pak. Oke. Share screen. Ya, saya coba share screen, Pak. Oke. Ya, sudah kelihatan ini. Kalau ada suaranya, jangan lupa di-share sound ya. Udah kelihatan. Kalau ada suara, di-share sound. Gimana, Pak? Ini ya? Ya, sudah kelihatan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunike Fiorentika dengan NIM 191-0610 yang akan menjelaskan mengenai analisis iklan terhadap dampak pada gaya hidup. Yang pertama, saya akan menjelaskan dasar dulu dari Berghofer. Itu adalah setiap pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada publik dalam bentuk apapun yang dilakukan peserta lalu lintas perniagaan untuk memperbesar penjualan barang dan jasa.
perlu kita ketahui, makna iklan ada dua. Yang pertama yaitu visual, yaitu produk yang harus dapat dilihat konsumen, efek yang dijanjikan iklan atas produk yang dikenalkan. Jadi tampilan yang bagus yang dapat menentukan ketertarikan calon konsumen. Yang kedua adalah simbolis, yaitu kemampuan menafsirkan tujuan sebuah iklan oleh pihak produsen, yaitu membentuk sebuah citra atau ikon gaya hidup elit, seperti elit, gagah, dan lain-lain. Menurut pandangan ahli, menurut pandangan ahli sosiologi ekonomi tentang iklan, yaitu sebagai sarana membujuk orang untuk membeli dan mengonsumsi barang yang sebetulnya tidak mereka butuhkan. Yang kedua, bentuk komunikasi yang membantu menciptakan budaya kemasyarakatan tertentu. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh iklan Yamaha NMAX 155 Connect. Seperti ini contohnya. Oke, soundnya di-share, soundnya. Oh ya. Nggak keluar suaranya ya, Pak? Ya, nggak ada suaranya karena soundnya tidak di-share. Sound video di-share. Udah. Belum ya, belum ada suaranya. Tapi gambarnya cukup jelas. Kalau gambar cukup jelas. Ini iklan ya motor NMAX kan? Iya. Oke, cara aktifin suaranya gimana sih, Pak? Ya, saya sedang itu ada share itu ada pilihan tentang sound. Tapi tidak apa-apa, saya sudah cukup mengenal iklan ini. Lanjutkan aja. Oh iya. Ya. Saya lanjut aja ya, Pak. Jadi analisis iklannya ini, ilmu teknologi yang semakin berkembang dihadapkan dengan persaingan bisnis yang semakin ketat antar produsen yang mendorong perusahaan barang ataupun jasa harus lebih kreatif melihat berbagai peluang yang ada. Seperti sepeda motor yang sekarang sangat diminati oleh masyarakat sebagai sarana transportasi yang membantu penggunanya dalam kegiatan sehari-hari dan juga sebagai pelengkap gaya hidup. Tidak terpungkiri, jika semakin hari semakin banyak inovasi perpaduan teknologi yang diluncurkan oleh suatu perusahaan dengan kebutuhan manusia. Ini saya akan mengulas sedikit tentang Yamaha NMAX ini. Dia itu meluncurkan teknologi yang mengkaitkan antara handphone dengan motor, dan dia bisa, teknologinya yang terbaru itu bisa connect. Jika kendaraan itu diparkir di mana, kita bisa tahu, kemudian kita bisa mengetahui kapan waktu servis, kemudian kita bisa dimudahkan dengan mengakses informasi-informasi lengkap tanpa kita mengetahui sendiri, dan dia akan memunculkan alarm untuk mengetahui kita kapan akan memperbaiki. Maaf, Pak. Semakin menarik hati yang didukung dengan canggihnya teknologi komunikasi yang terkoneksi dengan aplikasi Connect berbasis Bluetooth yang akan membuat penggunanya merasakan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Di sini fungsi utamanya iklan memberikan informasi sebuah komoditas kepada calon pembeli bahwa inovasi baru sebuah sepeda motor NMAX diluncurkan dengan keunggulan yang lebih dari yang telah ada sebelumnya melalui promosi yang menarik agar merek produk tersebut terus dilihat oleh masyarakat dan menuai rasa ingin tahu dari berbagai kalangan. Di sini fungsi kodenya, Yamaha memperlihatkan bahwa produk yang dimilikinya mempunyai keunggulan lebih untuk menarik perhatian khususnya kaum milenial dengan gaya model yang keren,
ketika dikendarai dan dipadukan dengan kecanggihan teknologi yang tidak dimiliki oleh semua produk sepeda motor. Seperti tren masyarakat Indonesia yang menyukai kebebasan berekspresi dalam mencari jati diri, bahwa kebutuhan masyarakat untuk sepeda motor itu bukan hanya untuk transportasi, tapi juga untuk lifestyle. Di sini dampak iklan terhadap masyarakat yang pertama untuk kepercayaan diri seseorang agar meningkat dengan menggunakan suatu brand atau merek tertentu, khususnya untuk barang yang dilihat belum terlalu meluas penggunanya. Yang kedua, cenderung ingin menyeimbangkan antara kondisi ekonomi dan kelas sosial yang mungkin lebih memilih untuk memaksakan diri agar dapat terlihat beda oleh orang lain. Jadi di sini kesimpulannya, iklan mempresentasikan gaya hidup dengan mencantumkan secara halus dalam tampil di hadapan publik. Iklan juga mempengaruhi pilihan cita rasa yang kita buat, terutama ketika kita terlibat dalam pergaulan dan relasi sosial dengan orang atau kelompok lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di-close sharingnya? Share-nya bisa di-close. Oke. Terima kasih Unike tentang NMAX ya. Oke, berikutnya di sini tertulis setelah Unike sudah Mas Fajar. Mas Fajar, silakan Mas Fajar. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Jangan lupa kalau ada ada suara yang mau di-share, itu ada Anda pilih share, itu Anda harus memilih audio, itu juga diaktifkan. Oke. Ya. Kuku Bima. Iya, ini sudah lihat saya Mas Fajar, iklan Kuku Bima. Iya, Pak. Oke. Saya mulai dari sekarang ya, Pak. Oke, silakan Mas Fajar. Iklan yang saya ambil dari iklan Kuku Bima Energi. Langsung saja lanjut ke video tentang iklan. Soundnya, tapi nggak apa-apa. Ini saya juga ini cukup populer iklan ini. Mbah Marijan. Lanjut saja. Nilai utama pada Kuku Bima Energi. Kuku Bima Energi merupakan pelopor minuman energi serbuk dengan berbagai varian rasa, serta bermanfaat sebagai suplemen penambah stamina bagi para pria dan wanita. Kuku Bima Energi menghadirkan berbagai rasa, diantaranya anggur, jeruk, jambu, mangga, nanas, kopi, original, dan susu soda. Kemudian Kuku Bima Energi dilengkapi dengan vitamin B12 yang bermanfaat untuk menambah darah, serta ginseng dan royal jelly yang lebih banyak dibanding dengan jenis minuman energi yang lain. Dan perlu diketahui dalam mengkonsumsi minuman ini diperlukan waktu sekitar 30 menit sebelum berolahraga untuk beraktivitas agar dapat menambah stamina serta memberikan rasa segar. Daya tarik iklan. Kuku Bima Energi TL adalah obat herbal yang memiliki kandungan ekstrak Tribulus terrestris, panek, ginseng, radik, ginseng, euricomai, radik, pasak bumi, hippocampus, kuda laut, Hizeberis, rhizoma, jahe, dan bahan-bahan lain sebagai zat aktifnya dalam bentuk sediaan serbuk dan kapsul. Kuku Bima Energi TL secara tradisional dapat membantu memelihara stamina pria, membantu meningkatkan kesuburan dan kualitas sperma,
membantu mengatasi masalah seksual seperti ejakulasi dini dan disfungsi ereksi. Kuku Bima TL diproduksi oleh PT Sidomorjo. Nilai citra pada Kuku Bima Energi yaitu karena pergeseran gaya hidup iklan, Kuku Bima Energi yang tidak sehat menjadi simbol maco bagi para pria untuk menambah energi atau kekuatan makna simbolik. Kemudian dampak iklan. Yang pertama, masyarakat menjadi konsumtif saat meminum minuman berenergi seperti Kuku Bima. Menurut pandangan ketika mengkonsumsi Kuku Bima Energi dianggap orang mempunyai stamina yang kuat dan maco. 3. Kuat menerima tantangan yang kuat dalam bekerja otot dengan meminum Kuku Bima Energi. Yang keempat, mengkonsumsi setiap hari akan tubuh menjadi tambah bertenaga. Yang kelima, minuman para pria pemberani. Keenam, Mbah Marijan yang sudah tua memberi semangat kepada yang muda dengan kata rasa. Oke. Nge-lag ya, Pak? Nah, ini adalah contoh foto Mbah Marijan dengan Chris John. Terima kasih, Pak. Oke. Thank you untuk Kuku Bimanya, Mas Fajar. Ini menarik ini. Saya jadi teringat iklan-iklan yang ditempel di lampu merah. Memperbesar, memperpanjang, seketika. Oke, nanti kita bahas ya. Terima kasih Mas Fajar. Berikutnya Mas Ari Wibowo. Ari Wibowo. Ya, tes Pak. Sudah masuk Pak, sound saya Pak. Tes. Oke, silakan masuk, suaranya masuk. Ya, ini ada suara bergetar, kira-kira kabelnya kurang kuat atau bagaimana? Iya Pak, udah masuk belum Pak suaranya? Oke, sudah kelihatan. Oke Mas. Ya Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada kesempatan siang hari ini. Masuk Pak suaranya Pak? Ya, masuk. Saya Ari Bowo ini akan mempresentasikan iklan dari ini Pak. Benar. Iklan snack bar Fitbar ya. Iklan snack bar Fitbar itu adalah sebuah snack yang mana snack ini berasal dari Australia. Nah, kebanyakan kita berpikiran bahwasanya kalau kita makan snack terus kita ngemil itu kita akan menjadi badan kita menjadi gemuk. Terus kita punya stigma bahwasanya kalau kebanyakan makan snack, camilan gitu, kadar kalori kita tidak terkontrol, kolesterol kita tinggi dan sehingga menjadikan kita tidak sehat. Nah, ini ada iklan yang bagus dan produk yang bagus sekali dari Fitbar dari Australia bahwasanya snack Fitbar itu menjadikan camilan atau kita bisa makan camilan itu tapi tidak takut gemuk. Nah, di sini juga disampaikan di iklannya bahwasanya dengan makan Fitbar ini dengan jumlah yang banyak atau komposisi yang banyak itu menjadikan kita sehat dan kita tidak takut kalori kita bertambah atau tidak takut gemuk. Nah, ini salah satu contoh iklan yang sangat berharga kita semua, terutama pada masyarakat yang saat ini sedang mempunyai perilaku hidup yang sehat. Di iklan ini ada fungsi primer iklan, yaitu produk snack Fitbar dengan bahan baku multigrain dan oats asli Australia yang menghadirkan camilan renyah tanpa takut gemuk, di mana oats sendiri adalah sereal yang merupakan sumber karbohidrat dan masih memiliki kelapisan kulit ari setelah bakal biji, sehingga oats adalah biji sereal utuh yang lebih baik dibanding beras. Nah, ini merupakan
inovasi yang sangat menarik sekali bahwasanya dengan bahan baku oats atau lapisan kulit ari itu menjadikan makanan ini menjadi sehat dan juga tidak menjadikan orang yang makan ini menjadi kalorinya lebih tinggi atau banyak kolesterolnya. Sehingga orang-orang selama ini yang mengatakan bahwasanya dengan kita banyak makan camilan, dengan kita banyak makan snack-snack itu bisa menjadi gemuk, ini akan ditepis oleh produk ini. Nah, ini sangat serasi sekali. Di dalam iklan ini juga sudah disampaikan bahwasanya iklan ini hanya 90 kalori, ya, hanya 90 kalori. Sehingga di sini snacking with no worry fats. Artinya bahwasanya dengan 90 kalori ini, walaupun kita mengkonsumsi snack ini dengan kapasitas yang banyak atau setiap hari, ini menjadikan tubuh kita tidak menjadi kolesterol yang tinggi atau takut gemuk. Ini sangat serasi sekali dengan bahan baku snack dari oat yang mana oat itu baik untuk kesehatan karena memiliki kandungan serat, protein, vitamin, dan mineral yang lebih tinggi serta kaya akan nutrisi. Nah, fungsi iklan yang berdampak pada gaya hidup saat ini bahwasanya iklan ini menyajikan pemahaman bahwa tidak semua camilan itu mengandung kalori yang banyak, yang mana akan menjadikan gemuk. Snack fit bar dihadirkan yang berbahan oatmeal ini sangat cocok sekali bagi penyuka camilan yang ingin selalu hidup sehat dengan memperhatikan asupan kalori yang dimakan. Gaya hidup sehat yang saat ini banyak digemari oleh masyarakat, ini menjadikan produk ini sangat bisa masuk di ranah sana karena snack ini mampu menjawab stigma bahwasanya camilan tidak semuanya menjadikan orang itu makan menjadi gemuk. Nah, karena kalori yang terkandung di dalam snack fit bar ini sangat sedikit dan tadi sudah disampaikan di iklannya bahwasanya hanya mengandung 90 kalori. Nah, ini sangat cocok sekali untuk masyarakat saat ini yang mana gaya hidup masyarakat saat ini adalah gaya hidup yang menginginkan lebih atau memprioritaskan tentang kesehatan. Sehingga ketika produk ini dihadirkan, ini sangat serasi atau sangat cocok untuk masyarakat yang saat ini sedang ingin kembali untuk memprioritaskan bagaimana agar tubuh itu menjadi sehat. Ya, demikian Pak dari kami. Terima kasih Pak. Oke, thank you Mas Ari Wibowo. Oke, menarik. Sudah saya note dan sudah saya dokumenkan. Oke, silakan di-close share-nya. Oke. Berikutnya saya lihat di chat ini setelah Mas Ari Wibowo, Kevin. Mana Kevin? Kevin. Halo, Pak. Kevin. Oke. Silakan Mas Kevin. Yap. Sudah terlihat belum ya, Pak? Sudah. Oke. Oh, baik. Ya, sedang proses ini kayaknya. Belum terlihat, tapi sudah proses. Anda sudah mulai start untuk screen sharing. Masih belum terlihat. Ini kisah para cerdas. Oke, ya, sudah. Silakan. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan, setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal, melampaui batas dengan penuh akal.
Jadilah cerdikiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Uktanaya Salman dengan NIM 191000613. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis iklan saya dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Untuk iklan tadi yang sudah saya putar yaitu adalah iklan dari Gojek Indonesia. Untuk yang pertama, di sini saya akan menganalisis terkait nilai kode atau tanda yang digunakan atau yang diimplementasikan oleh Gojek Indonesia. Yang pertama adalah menggunakan embel-embel atau tagline, yaitu adalah karya anak bangsa yang merupakan sebuah tanda ataupun kode yang akan melekat pada Gojek. Jadi setiap ada iklan selalu Gojek menggunakan tagline-nya adalah karya anak bangsa, yaitu agar bertujuan untuk konsumen di Indonesia lebih sebagai penanda sosial yang membela karya anak bangsa, sehingga rasa nasionalisme itu akan muncul. Jadi kan di dunia perojolan atau ojek online itu kan saat ini banyak dikuasai oleh beberapa kompetitor, seperti Gojek, ada Grab, ada ShopeeFood, ada Maxim, dan lain sebagainya. Dan Gojek ini adalah merupakan salah satu produk dari Indonesia, sehingga simbol atau tagline, kode atau tanda yang digunakan oleh Gojek ini adalah dengan embel-embel karya anak bangsa, sehingga seakan-akan konsumen yang menggunakan Gojek ini akan mengabdikan dirinya atau berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Selain itu tidak hanya nilai tukar jasa, sehingga ini berkaitan dengan tanda atau kode atau citra yang menempel pada komoditas, dalam hal ini adalah ojol Gojek itu, dengan embel-embel karya anak bangsa yang merupakan citra yang dibentuk oleh founder, yaitu Bapak Nadiem Makarim, waktu itu adalah CEO dari Gojek Indonesia, sebagai standar nilai tersebut. Jadi menurut saya nilai kode atau tanda yang digunakan pada iklan Gojek adalah adanya embel-embel karya anak bangsa yang akan selalu melekat pada Gojek, sehingga apabila konsumen atau orang Indonesia menggunakan aplikasi ojol dan memilih Gojek, itu akan seperti kita membela tanah air, kita memilih pihak Indonesia. Secara notabene kan Grab berasal dari Singapura, kalau nggak Malaysia, sedangkan Shopee juga berasal dari Shopee sendiri, yaitu dari luar negeri begitu. Sehingga apabila konsumen ingin menggunakan Gojek, maka nilai kode atau tandanya itu akan lebih memilih untuk Gojek karena lebih Indonesia begitu. Jadi padahal fungsi dari Gojek, Grab, dan ShopeeFood dan GoRide ya, atau GoCar yang menggunakan mobilitas. Di Grab juga ada GrabCar, dan juga penggunaan motor juga ada. Lalu layanan pembelian makanan seperti GoFood, GrabFood itu sebenarnya tidak jauh beda, bahkan relatif sama dengan fungsi dan juga cara kerja dari Gojek. Dan saya contohkan adalah Grab, seperti pengiriman barang juga ada, ya, GoSend dan juga Grab Express, ada pemesanan tiket, pembelian obat-obatan dan sebagainya, itu sebenarnya sama. Tapi Gojek ini membungkus dirinya dengan embel-embel kode ataupun tanda, atau bisa dibilang adalah watermark dari Gojek itu adalah dengan karya anak bangsa tersebut, sehingga akan merubah gaya hidup. Ketika ada orang Indonesia ingin menggunakan ojol, akan lebih terdistraksi atau lebih condong untuk menggunakan Gojek. Itu menurut saya tentang nilai kode ataupun tanda. Selanjutnya adalah nilai simbol yang digunakan oleh Gojek Indonesia. Yang pertama adalah pembawaan iklan yang relatif niat, seperti menampilkan pemilihan warna dan pencahayaan yang bagus layaknya film. Ini untuk sekedar sekedar iklan komersil itu
niat sekali gitu loh. Padahal ini produksinya tuh bisa memakan banyak rupiah yang harus dikeluarkan, dan juga sepertinya pembuatan ini juga profesional, tidak ecek-ecek, tidak abal-abal. Padahal notabene ini hanya mengiklankan sebuah jasa ojek online, ya kan, yang malah justru tidak ada kaitannya di iklan ini, sehingga dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap Gojek itu sendiri. Dan di iklan Gojek ini juga ada beberapa segmen atau bagian yang menegaskan bahwa orang Indonesia itu memiliki kecerdasan di luar nalar, atau bisa pasti ada jalan kan. Jadi di sini contohnya plastik, lalu menggunakan kantong kresek yang dibolong-bolong, lalu di sini mengatasi masalah tidur di dalam bis selama perjalanan menggunakan kayak gini, lalu ini tidak punya kompor, akhirnya menggunakan setrikaan. Jadi di sini juga simbol yang ingin ditampilkan oleh Gojek, yaitu pasti ada jalan itu tadi, adalah bahwa ini tuh apabila kita memiliki sebuah masalah, sebuah keinginan, itu pasti bisa direalisasikan tanpa perlu dengan cara matu, tapi kita bisa mengakalinya atau bisa menggunakan terobosan-terobosan inovasi yang akan menjadi tujuan dari perusahaan Gojek itu sendiri. Jadi Gojek itu memiliki kan ibaratnya dengan fungsi yang sama tapi dengan yang murah. Misalkan saya contohkan, Gojek itu adalah setrika, sedangkan Grab itu adalah kompornya. Nah, memiliki nilai fungsi yang sama tapi ini lebih murah. Mungkin saya mikirnya perbandingannya seperti itu, bahwa Gojek itu lebih murah daripada pesaingnya tapi tetap mengandalkan nilai fungsi yang sama. Menurut saya simbol yang ditampilkan juga itu. Selain itu dari iklannya juga pengambilannya bagus banget. Ini seperti layaknya film, dalam artian ini niat banget menyewa banyak orang, editannya, sinematografinya, dan filming editornya juga bagus begitu. Jadi untuk nilai simbol dari Gojek Indonesia menurut saya adalah itu. Nah, jadi terima kasih atas perhatiannya. Jadi sekian presentasi saya terkait analisis taksonomi. Oke, Mas Kevin, menarik, saya tertarik sekali. Tapi walaupun rekaman suaranya sangat pelan ya, mungkin audionya mungkin, tapi saya tetap bisa mendengar, saya simak dengan baik. Terima kasih Mas Kevin. Kemudian ini yang terakhir yang daftar ini Mas Fauzan. Mas Fauzan. Ya. Halo Mas Fauzan. Halo silakan. Pak. Ya, Mas Fauzan Nuha, silakan. Sebentar ya Pak, saya share screen dulu. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fauzan Nuha Muhammad, NIM 191000625. Ini saya akan menayangkan video tentang iklan bar di smart home. Silakan disimak. Tapi kamu belum jujur sama aku. Kita ketemu. Kamu jelasin semuanya. Halo? Halo?
Rani? Rani? Kamu ngapain di sini? Aku kabur dari rumah. Ya, jadi seperti itu iklannya. Saya share ulang screen-nya. Oke. Saya share ulang ya Pak untuk Ya. presentasinya. Oke, silakan. Jadi iklan tersebut adalah iklan untuk home appliances atau peralatan-peralatan yang dapat bisa digunakan untuk di rumah untuk membantu masyarakat agar rumahnya lebih modern. Nah, berarti smart home namanya. Ini seperti ini konsepnya dari homepage-nya The Bardi. Terus dari sini sisi menarik dari iklannya ini adalah berupa short movie atau film. Nah, short movie atau film ini itu bisa mengajak konsumen untuk melihat kreativitas dari pemasaran produk ini. Terus dengan menonjolkan sisi efektivitas dari produk The Bardi, bisa dilihat dari iklan yang secara halus menunjukkan produknya. Dapat disimak bahwa The Bardi ini sebagai untuk mempermudah aktivitas di dalam rumah. Terus di sini ada beberapa keunggulan dari iklan film pendek atau short movie, yaitu yang utama dia ada sisi keunggulan penggunaan film pendek sebagai konsep atau sarana pemasaran dalam rasio goal atau sukses yang memang lebih tinggi dibandingkan pengiklanan yang secara normal dari TV atau koran atau iklan-iklan yang gambar saja. Terus satu adalah dan masyarakat umum itu yaitu penggunaan film pendek berkonsep sebagai sarana pemasaran dan sukses dalam menaikkan minat banyak orang atau audiens sehingga mereka mau atau bersedia melihat tayangan iklan sampai habis. Keunggulan yang ketiga adalah kemudahan dari sisi menyebarkan konten iklannya dan sukses membuat saran. Nah, nilai guna produknya adalah produk yang ditawarkan oleh The Bardi ini adalah produk yang modern yang dapat digunakan untuk mempermudah fungsional dari rumah Anda. Terus produk ini juga menawarkan berbagai macam produk yang dapat berguna untuk rumah Anda menjadi lebih modern. Nah, ini jenis-jenis produknya itu ada curtain motor atau penutup jendela otomatis gitulah. Terus ada juga remote, ada juga air purifier, ada juga aroma diffuser, ada juga smart lock atau gagang pintu yang pintar dan juga sensor pintu. Dan juga ada remote keseluruhan dan juga LED strip. Nah, The Bardi ini adalah produk yang berinvestasi kepada smart home yang ready stock dan bersertifikat Indonesia. Nah, produk The Bardi Smart Home hadir dengan garansi 1 tahun dan dapat diklaim di kota-kota besar di Indonesia seperti itu. Terus nilai yang dapat dicontoh dari short movie ini yaitu cara melakukan marketing yang sebuah produk yang dapat diterima oleh masyarakat dengan tema berbeda atau konsep yang berbeda daripada hanya sebagai iklan untuk memperlihatkan sebuah produk. Terus daripada susah payah untuk marketing sebuah produk, lebih terkesan menarik apabila konsumen dapat melihatnya dengan menelusuri kegunaannya sendiri, sehingga konsumen yang memang tertarik dengan produk tersebut akan melihatnya. Terus sisi kreativitas dari marketingnya itu sangat menarik dan juga produk yang ditawarkan tidak kalah menarik.
Terus aspek-aspek dari film tersebut itu aspek penting yang harus ada dalam film pendek dalam pengiklanan itu adalah kaya akan informasi, bukan hanya informasi putar produk atau branding saja, melainkan harus mengutamakan informasi yang memang dibutuhkan audiens dan menempatkan konten atau bagian menjadi brand produk di dalamnya. Terus sisi marketingnya tidak tampil secara vulgar atau secara halus, tetapi dibalut dengan sisi konsep film pendeknya. Yang kedua itu ada film pendek, Anda harus mudah dicerna, terutama untuk kalangan yang memang menjadi target pasar pemasaran produknya, entah itu anak muda atau anak-anak atau dewasa hingga lansia. Seperti itu, Pak. Oke. Thank you Mas Fauzan, di close share-nya. Oke, terima kasih. Ya, ini Mas Fauzan Nuha ini peserta terakhir yang mendaftar di kolom chat Zoom ini. Secara umum saya menyimak dengan seksama sejak dari Feni Melinda tentang iklan HP, Desi Rahmawati tentang iklan Wardah, Adinda tadi tentang iklan Dior, kemudian Unike tentang NMAX, sepeda motor NMAX, Fajar tentang minuman energi Kuku Bima, Ari Wibowo snack Fitbar, kemudian Kevin tentang Gojek, dan yang terakhir Fauzan tentang Bardi Smart Home. Saya sangat antusias dan mengapresiasi dari apa yang Anda presentasikan hari ini. Saya tidak mengevaluasi secara detail, hanya secara umum saja mengingat waktunya sudah hampir habis ini ya. Pertama, saya gembira karena Anda bisa menangkap apa yang saya inginkan dalam perintah tugas tersebut, yaitu menganalisis taksonomi dari iklan yang dianalisis melalui perspektif sosiologi ekonomi. Jadi iklan itu mengandung dua aspek. Satu adalah soal performance atau tampilan dari iklan itu sendiri. Ingat bahwa karena sekarang didominasi oleh media berbasis online, berbasis smartphone contohnya, maka iklan itu sekarang satu hal yang penting di dalam performance atau tampilan iklan itu adalah audio visual ya. Visualisasi dari iklan itu yang harus menarik ya. Bagaimana supaya menarik? Ingat apa yang pernah kita bahas minggu yang lalu bahwa harus berdasar pada segmentasi audiens Anda. Anda segmennya siapa? Nah, untuk bisa menarik ke dalam segmen tersebut, maka banyak hal untuk dilakukan. Sesuatu yang menarik itu kan biasanya ada attention, ada perhatian lebih, maka iklan itu harus sesuatu yang bersifat wow. Ada distinktif, ada sesuatu yang beda dengan yang lain, ada karakter ya, sehingga nanti menarik visualnya itu. Nah, secara teknis saya bukan bidang ilmu saya, secara visual menarik itu seperti apa, sejak dari gaya, warna, suara, media yang dipakai dan lain sebagainya. Itu satu hal tersendiri dalam iklan. Intinya adalah iklan itu harus menarik secara visual. Kedua, soal meaning, soal kode, soal misi apa yang ingin dipersuasikan kepada audiens. Nah, ini tentu saja terkait dengan brand yang ingin diusung dari produk tersebut. Anda sudah dengan baik mengidentifikasi dalam anatomi iklan yang Anda angkat itu sebetulnya ingin apa ya, ingin meaning apa, makna apa yang ingin disampaikan, pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Nah, ini juga harus mendapat perhatian tersendiri karena ini menyangkut tentang nilai-nilai kode, cita rasa, dan menyangkut brand dari apa yang diusung oleh iklan tersebut. Nah, itulah catatan besar atau garis besar dari evaluasi terhadap
tugas Anda. Kalau kita simpulkan bahwa iklan itu memegang peran yang sangat penting di dalam mengkonstruksi sebuah masyarakat konsumen sekarang ini. Inti iklan itu mempersuasi bagaimana ideologi pasar bisa diterima oleh konsumen, oleh pabrik. Nah, inilah tugas iklan itu seperti itu. Dan sekarang iklan itu memegang kendali yang sangat besar sekali. Barangkali peserta pembelajar bisa mengamati fenomena terbaru yang jadi viral belum lama ini, mungkin baru 2-3 hari, yaitu tentang Ghazali Everyday dalam sebuah aplikasi NFT contohnya. Bagaimana sebuah foto selfie yang mungkin menurut pandangan khalayak itu biasa-biasa saja, tapi tiba-tiba foto yang biasa-biasa saja itu di dalam sebuah aplikasi NFT bisa bernilai sampai 13,4 M kalau tidak salah. Nah, ini semua adalah kesuksesan dari bagaimana brand yang diusung melalui saya kira ini strategi-strategi promosi sehingga memiliki value yang demikian fantastis begitu. Nah, ini mungkin barangkali tidak terbayangkan di dalam sebuah perilaku ekonomi pada zaman dulu, bahkan pada zaman industri sebelumnya ya. Nah, sekarang kita masuk era post industri sehingga ada sebuah perilaku ekonomi yang mengejutkan, yang disruption ya, tidak baku, tidak sesuai dengan hukum-hukum ekonomi sebelumnya. Nah, ini saya kira fenomena baru yang mungkin akan kita sambung di dalam tema pertemuan berikutnya. Kita masih punya 1 kali pertemuan. Nah, itu barangkali peserta pembelajar yang bisa saya sampaikan untuk evaluasi. Nah, untuk kepentingan topik ini, maka saya stop dulu rekodnya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh presenter.